Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Baiknya itu nggak terbaik, nggak bisa terukur. Sampaikan terima kasih, semoga lancar rezekinya, sehat selalu Pak Jokowi sama Bu Iriana. Hari ini kita bagaimana yang sudah terjadi, bagaimana Mahkamah Konstitusi sudah dilangkahi, walaupun dengan berbagai macam kondisi yang ada, tapi kita juga mengupayakan bagaimana adili rezim Jokowi ini harus kita upayakan. Karena kita melihat bagaimana banyak sekali dosa-dosa, termasuk 18 dosa yang sudah kita bahas. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, dan kali ini guys aku akan ngebahas tentang kenapa banyak banget orang yang benci sama Pak Jokowi. Tapi sebelum masuk ke videonya, please jangan lupa dulu untuk subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi buat kontennya. Dulu diuluh-uluhkan, sekarang dihujat. Kenapa kok bisa cinta rakyat bisa berubah menjadi benci? Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi adalah presiden yang lahir dari rakyat biasa, seorang mantan tukang mebel yang naik panggung politik lewat gaya belusukannya. Waktu itu banyak orang yang menganggap kalau Jokowi sebagai harapan baru, pemimpin yang jujur, pemimpin yang sederhana, pemimpin yang jauh dari aroma politik borjuis. Tapi seperti kisah cinta yang terlalu indah di awal, kenyataannya perlahan merobek ekspektasi. Di tengah pujian yang masih ada, muncul gelombang-gelombang kritik di media sosial, di ruang publik penuh hujatan, bahkan hujatannya itu macam-macam, mulai dari Omnibus Law sampai dengan politik dinasti. Lalu memang yang jadi pertanyaannya, kenapa sih banyak banget orang yang benci sama Pak Jokowi? Oke guys, kita bahasnya pelan-pelan. Pak Jokowi ini adalah presiden yang menjabat selama 2 periode gitu ya, dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Awalnya banyak orang yang berharap besar sama Pak Jokowi karena dia berasal dari kalangan biasa, seorang mantan pedagang, wali kota yang tampak sangat-sangat sederhana. Namun seiring berjalannya waktu, harapan itu tuh perlahan-lahan berubah lah menjadi sebuah kekecewaan. Salah satu alasan utamanya orang nggak suka sama Pak Jokowi ini adalah masalah ekonomi. Jadi selama pemerintahannya harga barang-barang pokok itu terus naik, sementara penghasilan masyarakat itu nggak nambah-nambah. Jadi orang-orang yang sudah bersusah payah bekerja itu merasa semakin terjepit. Kan di ujungnya yaitu kenaikan barang dan jasa. Kemudian mereka merasa bahwa janji-janji untuk memperbaiki kehidupan rakyat kecil itu ya mereka ngerasanya nggak pernah terwujud gitu. Kalau kita bahasnya dari bidang ekonomi, banyak yang nganggep kalau Pak Jokowi itu nggak adil. Dia dianggap lebih dekat dengan kelompok tertentu dan seperti kurang peduli sama suara rakyat yang berbeda pendapat. Ini tuh terbukti karena pada masanya beberapa aktivis dan kritikus itu banyak yang mencoba mengungkapkan masalah, namun justru itu dibungkam. Dan banyak rakyat yang merasa bahwa demokrasi yang ada di Indonesia itu bukannya makin maju, tapi malah makin mundur. Kemudian ada beberapa janji-janjinya Pak Jokowi juga, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Itu tuh dinilai sama masyarakat sebenarnya ya belum merata gitu. Jakarta dan beberapa kota besar lainnya mungkin ya dapat banyak proyek, sementara daerah-daerah tertinggal ya kelihatannya masih sama aja seperti dulu. Karena itu banyak yang merasa bahwa janji untuk membangun dari pinggiran sampai ke kota itu ya nggak sepenuhnya terlaksana. Dan pastinya banyak orang-orang di desa dan kota-kota kecil itu merasa sedikit terabaikan. Dan kalau teman-teman baca beritanya, banyak juga orang yang menganggap kalau Pak Jokowi ini terlalu lemah gitu menghadapi korupsi. Meskipun beliau ini berjanji akan memberantas korupsi, kenyataannya banyak kasus korupsi itu yang nggak tuntas. Bahkan beberapa kroni politiknya yang terlibat korupsi seolah-olah nggak dapat hukuman yang setimpal. Jadi sebenarnya ya kalau kita mau panjang bahasnya, kekecewaannya orang-orang kepada Pak Jokowi itu bukan masalah pribadi antara rakyat dan Pak Jokowi, tapi ini soal harapan rakyat yang terlalu tinggi sampai-sampai belum terpenuhi. Jadi mereka berharap pemimpin itu bisa membuat perubahan yang nyata dalam kehidupan mereka, tapi nyatanya mereka nggak dapat hal itu. Itulah yang mengapa alasannya banyak orang yang tidak menyukai Pak Jokowi.
Jadi sebenarnya banyak orang yang benci Pak Jokowi itu karena harapan masyarakat itu terlalu tinggi sama beliau. Karena kita tahu ketika Pak Jokowi pertama kali muncul di panggung nasional itu banyak banget yang naruh harapan luar biasa sama beliau. Ia dianggap pemimpin yang tanpa beban masa lalu, tanpa jejak elitisme. Tapi ketika realita kebijaksanaan mulai dirasakan, dari pembangunan yang dianggap nggak merata sampai keputusan-keputusan kontroversial, itu muncullah rasa kecewa di dalam hatinya rakyat. Ini tuh seperti hubungan cinta yang gagal ya guys ya. Kekecewaan terbesar dari seorang pasangan adalah datang dari ekspektasi kita terhadap pasangan kita kalau terlalu tinggi ekspektasinya. Di antaranya ada juga yang menganggap bahwa kebijakan-kebijakannya Pak Jokowi ini seolah-olah membelah publik gitu. Misalnya contohnya Omnibus Law ya, yang memicu demo besar-besaran. Kemudian ada juga kebijakannya tentang pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur yang dianggap terlalu ambisius gitu bagi sebagian lain. Dan mungkin bagi sebagian lain itu tuh dianggap pemborosan. Kemudian kebijakan lainnya pasca pandemi, penanganan pandemi di mana bantuan sosial itu justru pada saat pemerintahnya Pak Jokowi itu dibumbui dengan isu-isu korupsi. Jadi memang nggak semua kebijakannya buruk gitu ya, tapi memang cara komunikasinya, pelaksanaannya, dan mungkin konteks waktunya itu sering ngebuat publik meragukan niat baiknya Pak Jokowi. Namun yang paling panas guys, itu adalah tentang oligarki ya, dan politik dinasti. Jadi dulu kalau kita flashback, Pak Jokowi itu anti banget. Tapi sekarang Pak Jokowi itu adalah bagian dari sistem itu. Pak Jokowi dulu dikenal sebagai sosok yang anti politik dinasti. Tapi kini nama anak-anaknya tuh muncul di kancah politik. Gibran jadi wali kota Solo. Sekarang dia jadi wapres. Kemudian Kaisang jadi ketua umum partai politik. Bagi banyak orang ini tuh bukan sekedar peristiwa politik, tapi ini merupakan simbol perubahan nilai. Apalagi ketika Mahkamah Konstitusi yang diketahui ipar Pak Jokowi itu mengubah aturan usia cawapres. Ya, wajar lah ya, publik makin curiga. Apakah kekuasaan kini udah terlalu dekat gitu dengan keluarga sendiri? Namun, karena kita ada di era digital ya, setiap kebijakan pemerintah itu memang langsung mendapatkan respon dengan opini-opini publik yang mungkin brutal, dan dengan terbukanya media sosial sekarang, itu tuh jadi muncul istilah-istilah yang tidak mengenakan hati menurut aku pribadi. Di mana ada istilah cebong dan juga kampret. Menurut aku ini adalah istilah yang tidak elok ya. Dan ini tuh tentu memperparah persepsi publik. Tidak terlalu etis ya. Dan polarisasi ini memang memperparah persepsi publik tentang Pak Jokowi. Ada buzzer, ada troll, ada hoax, ada propaganda. Dan semua berpadu di satu ruang digital. Akibatnya, opini-opini publik ini jadi berisik gitu. Awalnya mungkin nggak semua orang benci sama Pak Jokowi karena substansi kebijakannya. Justru yang paling banyak membuat rasa bencinya orang itu karena pengaruh lingkungan digital yang penuh dengan emosi dan juga framing yang negatif. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ada merasa dikhianati, ada luka karena Pak Jokowi ini istilahnya berubah gitu ya, yang dulu anti oligarki malah didukung oleh pengusaha-pengusaha besar. Mungkin sebagian orang merasa kalau dulu Pak Jokowi pro rakyat, sekarang bagian dari sistem elit. Ya, ini hal yang biasa ya guys ya. Psikologi massa itu menyebut fenomena ini sebagai disappointed idealism, di mana ketika sosok yang dianggap suci, ideal, ternyata jatuh dalam jebakan realitas kekuasaan. Mungkin rakyat tidak hanya kecewa secara rasional, tapi juga emosional. Dan ini ngebuat kebencian memang terasa sangat personal. Di sisi lain, banyak juga rakyat yang merasa bahwa kritikan-kritikannya itu nggak didengar. Bahkan banyak pengamat yang menilai, dalam beberapa tahun terakhir, ruang untuk kritik itu mulai menyempit gitu. Mahasiswa dibungkam, buzzer digunakan untuk menyerang balik pengkritik pemerintah. Dan ketika kritik dianggap serangan, demokrasi pun turun. Demokrasi goyah. Rakyat yang nggak ngerasa didengar lama-lama akan berubah jadi oposisi emosional. Benci bukan karena benci, tapi karena nggak punya ruang untuk bicara. Bahkan banyak juga masyarakat yang merasa bahwa demokrasi kita ini memang semakin kosong. Politik ini kayak terasa seperti sandiwara lah. Ada pemilu tapi hasilnya udah bisa ditebak. Ada partai politik tapi isinya orang-orang itu aja. Ini yang ngebuat rakyat itu marah, membuat rakyat itu frustasi. Mereka ingin perubahan, tapi malah perubahan itu malah menyatu dengan sistem yang tidak kita tinggalkan. Namun penting untuk diingat guys, Pak Jokowi itu adalah cerminan kita sendiri. Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah bahwa kenyataan bahwa Pak Jokowi ini mungkin memang bukan sosok yang sempurna, tapi beliau ini bukan juga sosok monster gitu.
bukan orang jahat juga. Pak Jokowi adalah produk dari sistem politik kita, dari budaya birokrasi kita, dari harapan masyarakat yang sering gak realistis. Bisa jadi kebencian kita sama Pak Jokowi bentuk frustasi kita sendiri terhadap bangsa ini yang belum bisa berubah secepat yang kita inginkan. Mungkin sebagai penutup, kita ngebenci seorang pemimpin tuh boleh-boleh aja guys, asalkan dengan alasan yang masuk akal. Datanya harus kuat, tapi jangan sampai guys, kebencian kita membuat kita lupa pada cita-cita awal Indonesia. Kita ingin Indonesia tuh adil, jujur, dan manusiawi. Kalau kita kecewa dengan pemimpin kita di masa lalu, pertanyaannya bukan cuma kenapa dia berubah sebenarnya, tapi juga siapa yang akan kita bangun setelahnya. Karena Pak Jokowi sudah pergi, sudah tidak memimpin kita lagi. Tapi sistem ini guys akan tetap tinggal di tanah air kita. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita akan jatuh cinta lagi, dan pastinya kita akan kecewa lagi untuk kesekian kalinya. So, mungkin itu aja video aku kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan aku juga mau tahu pendapat kalian tentang mengapa sebenarnya orang ini benci sama Pak Jokowi. Thank you for watching, dan see you the next video guys. Bye-bye.